Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gaya kepemimpinan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya Franky Chandra Kusuma, NIM 19000558 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah gaya kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana mengambil atau satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, lembaga, secara keseluruhan. Bukan untuk tujuan personal, leadership juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain, orang-orang yang ada di bawah kita, yang menjadi pengikut kita, yang menjadi karyawan kita, pegawai, mempengaruhi orang yang ada di lembaga secara keseluruhan, agar mau mengikuti keseluruhan aturan main, mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang tidak dalam kondisi yang sebenarnya. Kadang-kadang kita cenderung menggolongkan secara seorang pemimpin itu berdasarkan cara dia memimpin dalam konsep atau cara pandang kita mengenai dia pemimpin yang bersangkutan. Dengan sendirinya, apa seseorang mungkin berbeda pendapatnya dengan orang lain. Ini merupakan satu ringkasan dari bagaimana sebenarnya seorang bidan atau seorang pemimpin melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya, dan bagaimana pada akhirnya dia melihat bagaimana setiap orang akhirnya melihat ketika dia yang bersangkutan nilai sebagai seseorang tadi berusaha pemimpin atau bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum, persoalannya adalah bukankah itu mahal, itu melekat pada diri seseorang. Kalau memang, apakah memang seseorang yang sangat demokratis, maka hasilnya selama dia memimpin, dia akan melakukan kapan dia akan melakukan kepemimpinannya terhadap seluruh lingkungan lembaganya dengan style yang sama, dengan gaya demokratis atau memang ada kategori lain, ada pemikiran lain bahwa ini bukan persoalan style yang melekat, tapi ini persoalan pilihan, tergantung apa. Ini kadang-kadang yang harus kita usulkan, bahwa tidak sekedar maka seseorang sehingga semaka dalam hidupnya sama dia memimpin, maka akan memimpin dengan apa yang merugikan atau justru sebaliknya menguntungkan. Tapi yang jelas secara logika kita berpikir kalau seorang leader bertemu dengan karyawan, orang-orang Mesir adalah orang yang pemalas, yang sulit untuk diajak untuk bekerja sama dalam tim. Meski diperintahkannya, apakah berdaya seseorang dengan gaya style demokratis tadi untuk menghandle mereka? Nah, sekarang apakah dalam menerapkan file memimpin atau gaya kepemimpinan menjadi pilihan atau memang menjadi yang kita punya, seperti contohnya saja yaitu saya sebenarnya termasuk, tapi di belahan demokratis jadi berbeda. Itu ada satu sangat otoriter, tapi secara umum demokratis. Selanjutnya, apakah memungkinkan pada saat menghadapi orang-orang yang luar bahwa saya tetap menggunakan gaya otoriter atau tidak? Mungkin ketika itu saya gunakan pada saat kapan itu harus digunakan, karena keberhasilan dalam gaya akan muncul persoalan baik buruknya gaya style itu apapun bentuk. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, tidak ada yang bagus, semuanya mempunyai nilai negatif tergantung saat kapan atau pada saat menghadapi siapa style itu digunakan. Jadi enggak ada otoriter itu cenderung selalu negatif. Orang-orang yang selalu banyak perintah sendiri kadang-kadang terlalu kaku dan enggak jelas, padahal di ketika menghadapi orang-orang yang pemalas, sedikit pula energi yang terbuang, yang kurang
perlu diperintahkan. Perintahkan harus disusun, maka justru paling tepat dan dengan paling bagus. Siapa bilang aku orang jelek? Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tepat, maka hal ini dianggap paling bagus. Sebaiknya siapa yang menganggap demokratis itu luas, biasanya ini ceritanya Indonesia. Dan Indonesia dari dulu berkobar di Indonesia demokratif. Lihat apa yang terjadi hari ini. Kita lihat sisi positifnya dari leadership. Kepemimpinan presiden kita pada masa Orde Baru saat sangat-sangat cantik, tapi apa yang terjadi saat otoriter, tapi kelamaan yang luar biasa, tidak mampu melebihi presiden. Kita sampai sekarang, kenapa? Karena dihadapkan pada orang yang lain karakter bangsa di Indonesia, dalam tanda belum bisa sangat merdeka. Bersama dengan ketika diberikan kesempatan untuk demokratis, apa yang orang kita terlalu cerdas barangkali atau terlalu pintar, tinggal keinginan untuk akunnya, atau lebih tinggi maka lebih banyak pintar ngomongnya. Ya, tapi ketika dihadapkan pada kinerja orang-orang pintar, diasumsi bahwa pada diri kita sendiri di Indonesia banyak sekali orang-orang yang pintar, tapi orang mbaknya mau berbuat atas kepintarannya. Ini yang perlu kita pikirkan, dan mampu yang bisa menghadapi dengan karakter ini adalah leader dengan style klasik atau otoriter. Itu analisis saya. Dan sisi kemudian, kenapa orang-orang atau pemimpin dengan style tari-tari itu Indonesia terbilang berhasil? Kenapa orang atau pemimpin dengan demokratis yang kita harus lakukan sebagai style yang luar biasa positif, yang bagus, tapi ternyata terpotret Indonesia tidak berhasil demokratis. Secara umum terlihat dari luar, tetapi sebenarnya di otoriter kita tidak lihat dari sisi positif. Kita berada di sisinya. Kita tidak bahas dari sisi individunya, kepentingan kelompok atau kepentingan politik. Dan kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan mengabaikan seperti apa jenis lembaga, seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan, atau bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh pemimpin. Ada satu pertanyaan yang berkaitan muncul di pikiran kita ketika bicara soal style. Bicara seorang soal gaya-gaya ditetapkan oleh seorang leader dalam memimpin, sama tugasnya sebagai seorang pemimpin. Apakah ada alat ukur buat kita sebagai orang yang menilai, orang yang melihat, apakah sebagai karyawan atas bagi orang yang ada di lingkungan tersebut untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang adalah indikator tertentu yang kita bisa aktif manfaatkan, yang bisa kita gunakan sebagai atau seperti apa gaya kepemimpinan mereka. Satu statement yang dijelaskan oleh Kipper mengenal menurut kitab suci dan itu ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Harus barangkali bisa juga ketika kita menjadi pemimpin. Kita bisa menggunakan alat ukur tersebut untuk menilai kepemimpinan dari kita, sehingga itu menjadi bahan evaluasi. Beberapa indikator itu yang penuh yang dibunuh oleh kita, sehingga kalau ternyata hanya sebagian atau hanya ada yang tidak, atau justru hampir tidak ada yang terpenuhi, apa yang mesti kita perbuat? Apa yang mesti kita perbuat? 5 indikator itu adalah: yang pertama, karisma. Karisma pengaruh orang yang bersangkutan mempengaruhi bawahannya, mempengaruhi seluruh karyawan untuk berbuat atau berperilaku
sesuai dengan keinginan sehingga seperti apa yang kita mau. Sebagai seorang pemimpin, karisma kadang-kadang memang sulit diukur dalam konteks fisik. Tapi karisma yang muncul dari dalam memang tidak semua orang yang memiliki. Artinya adalah dari pikat daya tarik yang membuat orang, apakah secara fisik, secara batin, tanpa dia sadari muncul kesenangan, selalu ingin mendengarkan seperti satu garis kesempurnaan yang kita lihat pada seseorang hanya karena kayaknya yang keren banget gitu. Karena melihat misalnya, karena itu memiliki dari tampilan sangat memiliki karismatik yang kita lihat, yang kita rasakan, lingkungan kita yang memiliki karisma kadang-kadang tidak hanya orang-orang yang kita pimpin. Dalam konteks secara umum, tidak hanya orang-orang yang membenci kita, tetapi melawan tindakannya, lawan termasuk kawan, kadang-kadang hanya mau mendengarkan, mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang kedua, melalui pengaruh ideal seseorang pemimpin yang baik seharusnya atau sewajarnya mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahan. Ideal berarti mempengaruhi yang sangat baik karena kita adalah modal bagi orang yang kita pimpin. Artinya kalau membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita harus menjadi orang yang disiplin terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan. Maka kebijakan itu harus kita mencontohkan terlebih dahulu yang terkena membuat kita ideal bagi orang-orang yang ketiga itu ada inspiratif. Kepemimpinan harus memiliki kemauan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahannya menjadi memiliki inisiatif dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Maka syarat menjadi pemimpin yang baik ini adalah lebih jauh adalah keseluruhan baik di muka bumi ini seharusnya dimiliki oleh seseorang pemimpin yang jujur, yang baik, bisa diberi konsep-konsep, memiliki komitmen yang tinggi, pintar, cerdas, mampu mengambil keputusan dalam waktu yang tepat. Yang keempat yaitu inteligensi. Stimulus adanya kemampuan secara intelektual dan dari seorang pemimpin ini sebenarnya akan dapat menuntun bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikir kreatif, berpikir bersifat positif, serta mampu melakukan inovasi, memotivasi, memiliki kreatif yang tinggi, atau berkembang lebih maju. Kenapa intelektual stimulus? Memberikan stimulus terhadap intelektualitas, maka salah satu syarat bagi seseorang pemimpin tidak hanya pintar, cerdas, memiliki visi yang luar biasa. Yang kelima yaitu perhatikan individu. Artinya perhatian dari seorang pemimpin pada bawahannya secara individual. Kadang-kadang diperlukan, tapi bonusnya yang nulis banyak mustahil. Saya yang akan perhatikan one by one. Kadang-kadang diperlukan apa yang kita lihat, siapa yang perlu kadang-kadang untuk mendapatkan perhatian tersebut. Apakah karyawan terbaik, apakah kenyataannya, apakah karyawan bermasalah sehingga perlu sentuhan personal membawa. Anda memperlihatkan mereka dalam sentuhan ini akan memberikan pengaruh positif pada bawahan. Seperti itu apalagi mereka yang secara positif memang memperlihatkan sesuatu yang baik dan menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi, seperti memberikan reward meskipun tidak dalam bentuk material. Ini yang disebut sebagai perhatian individu. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik ini ada satu energi yang sangat berat, yang berperan yang sangat besar. Ada daya tarik, ada di bawah seperti yang tadi kita bahas di bagian sebelumnya, daya tarik bawahan yang luar biasa yang tanpa disadari bahwa
bahkan tidak disadari oleh satu yang kita maksud, termasuk kita yang dipimpin. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi seakan-akan sesuatu itu membuat kita menjadi orang-orang yang gampang dipengaruhi, mau mengikuti karena sekali dia berbicara seakan-akan yang ada dalam pikiran kita itu sempurna. Kita ketika melihat penampilan seperti menyenangkan, luar biasa, menenangkan, itu yang kita sebut dengan karismatik. Dan tidak banyak Hamka Agus Salim sekarang sama siapa lagi tanpa disadari. Coba berikutnya menjadi sangat luar biasa. Terlepas dari destilasi, misalnya siapa yang kita jadi teropong, seorang yang memiliki karismatik yang sangat tinggi, Habib Rizik. Biar enggak kedatangan berapa jutaan yang datang tanpa diminta untuk menjemput. Yang kedua, gaya kepemimpinan paternalistik itu sepasang layak ke bahasa sederhana cat apa dengan sifat-sifat kebapakan. Secara umum seperti itulah tipe kepemimpinan. Ini ada dan cukup banyak. Misalnya apa tipenya? Setelah dilakukan oleh orang-orang, yaitu menganggap bahwa bawahannya seperti manusia yang belum dewasa atau tidak pernah dewasa. Kalau orang tua kita, bapak kita yang begitu terus membimbing, mengayomi, kenapa pada satu titik dia belum percaya bahwa kita mampu untuk melakukan itu. Nah, karena memang itu tanggapan dari lidah dengan tidak ini tipe ini. Yang kedua itu biasanya style atau tipe dari gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin yang selalu berisi seperti yang saya bilang tadi, melindungi, mau memelihara, terus meninggi terlalu berlebihan, karangnya yang melindungi bawahannya. Di satu sisi enak sebagai karyawan, sebagai bawahan yang selalu merasa diingin, bahwa setiap orang pengen nonton pemimpin, memiliki pemimpin dengan tipe paternalistik. Padahal itu untuk perusahaan. Sebenarnya ini kadang-kadang mengembalikan kerugian yang amat sangat luar biasa. Kenapa karyawan atau orang-orang yang kita mimpi menjadi orang-orang yang tidak mandiri? Semuanya serba ditanyakan ke bapaknya. Semuanya yang melakukan adalah bapaknya. Sekarang kan semuanya pemimpin yang bekerja. Semuanya harus berdasarkan apa yang dimiliki oleh pemimpin. Yang ketiga itu memberikan kesempatan pada bawahan. Maka mereka tidak akan pernah punya kekuatan untuk menjadi seorang dalam hal apa mengambil keputusan. Padahal untuk kondisi pekerjaan terlarang, untuk hal ini perlu dan kadang harus ada situasi tertentu. Yang keempat itu hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil, misalnya atas satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau perusahaan. Kenapa semua dibimbing, semuanya ditentukan oleh pemimpin tadi, oleh si bapaknya. Yang kelima itu kebiasaan atau gaya dari kepemimpinan. Yang memiliki style paternalistik adalah hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada orang yang mereka pimpin. Kenapa? Karyawan atau bawahannya untuk mengembangkan imajinasinya dan daya kreativitasnya. Mereka selalu bersikap mana tahu, dia lebih tahu diri ketika kita menjadi mana toh ketika berhadapan dengan kalau kita masih sama besar yang benar itu yang dia singgah, dia satu sisi apa meskipun buat karyawan karena ini menyenangkan, tetapi bagi karyawan, tetapi bagi perusahaan ini terkadang merugikan. Kenapa ya kami karyawan menjadi orang yang dianggap tidak tahu dan mereka tidak mampu mengembangkan diri untuk mencari tahu. Seperti itu tipe militeristik. Tipe ini banyak kemitraan namun hanya gaya luarnya saja.
Artinya apa ada si luarnya saja bercocok militer, tetapi apabila dilihat secara sesama lebih dalam, ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan atau otoriter kepemimpinan. Yang berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer, meski adanya nyalanya yang di situ sifat-sifat kepemimpinan militeristik, antara lain satu lebih banyak menggunakan sistem pemerintahan atau komando dua, yang menghendaki keputusan yang luar biasa dari orang yang dipimpin. Tiga, sangat senang dengan hal-hal yang bersifat formal. Yang keempat, jarang sekali pemimpin ini menghendaki saran info. Yang kelima itu ada kemudian tipe kepemimpinan berdasarkan diri mereka pada kekuatan untuk memberikan pelaksanaan, dan ini sifatnya mutlak dan harus dipenuhi. Dengan otoriternya, maka dari sisi ini kita akan melihat style sangat jelek, padahal menjadi sangat baik ketika dihadapkan dengan karyawan atau orang-orang yang dipimpin untuk dengan style yang cocok digunakan. Pemimpin dalam style yang selalu memberikan atau selalu mau berperan sebagai pemain tunggal bahwa dialah segala yang paling tahu, yang paling mengerti. Pada kondisi ini mereka adalah sangat berambisi. Untuk situasi ini tandanya bahwa seseorang memiliki karakteristik. Setiap pemerintah dan kebijakan biasanya ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya, karena dia seakan-akan pemilik segalanya, kekuasaan dan otoritas yang sangat tinggi. Ya, kalau hanya memaknai kemalasan, tapi ini adalah menjadi sangat baik, menjadi biasanya saja ketika diterapkan kepada orang-orang yang sudah sangat mampu, karyawan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, tergantung jawab yang luar biasa atau dengan pekerjaan. Kemudian tipe politik menurut ahli dan dalam bukunya Work, di mana dia mendefinisikan kepemimpinan populitas sebagai pemimpin yang dapat membangunkan solidaritas rakyat dan atau masyarakat. Maka yang ingin Soekarno dengan ideologi Enis menyampaikan masalah kesatuan nasional dan sikap yang sangat hati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan dan kekuasaan asing dari luar negeri. Kepemimpinan Polres tinggi berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat, karena semua di Indonesia dari masyarakat juga kadang-kadang kurang percaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.